Hari ini kita akan membahas tentang conjunction, ya. Kemarin sudah diisi ya, terima kasih sebelumnya. Tapi ada juga yang belum nih, sepertinya tidak aktif ya. Beberapa siswa itu kayaknya ngilang, nggak tahu kenapa. Oke, Mister izin share screen dulu. Kemarin by the way nggak susah kan ngisi evaluasinya? Nggak ya? Sebenarnya banyak yang beberapa yang ngasih tanda panah di bagian conjunction yang materi sampai akhir, sebenarnya itu nggak perlu. Karena yang materi storytelling sama tense aja, karena kita kan sudah materi ya, sudah selesai belajar. Ada kesalahan dari Mister telat ngasihnya, seharusnya sebelum kita benar-benar belajar gitu. Jadi mau nggak mau Mister langsung ambil datanya aja, tapi nggak apa-apa. Ya, nanti Mister akan kasih lagi yang file itu pasca belajar, tapi nanti di akhir pertemuan 6 ya. Karena setiap 6 pertemuan sekali itu kita ada evaluasi dari Let's Speak, jadi mau nggak mau harus dikasih per ininya. Oke, Mister apa namanya, share dulu materinya. Hari ini kita akan bahas conjunction. Nah, sudah kelihatan? Udah kelihatan ya, teman-teman ya? Bisa on mic? Udah ya? Oke, baik. Ini yang datang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, konsisten ya 7 ya. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin tanya dulu ke Miss Vika. Mungkin Miss Vika tahu tentang conjunction itu apa? Ya, conjunction itu apa? Apa yang ditahu tentang conjunction? Menghubung kah? Gimana? Menghubung kah, Mister? Ya, betul ya. Conjunction itu kata hubung ya, kalau di bahasa Indonesia ya. Kerennya, bahasa kerennya di bahasa Inggris is conjunction. Oke. Itu ya, harus tahu kata hubung, kata and, or, then. Nah, itu sepele tapi penting banget. Banyak yang lupa. Apalagi teman-teman bisa bikin paragraf kemarin, description itu juga harus ada kata hubung. Nggak mungkin tiba-tiba non-stop gitu. Nggak ada ininya. Itu. Nggak ada jedanya, itu nggak ada. Kadang kata hubung itu nggak harus titik koma ya, tapi juga dengan kata-kata. What did you know about conjunction? Nah, Oke, Miss Vera, ya, Maharani Devi maksudnya ya. Vera, selain Miss Vika mengatakan bahwa conjunction itu adalah kata hubung, apalagi yang kamu tahu? What did you know about conjunction? Apa yang kamu tahu? Sama, Miss. Kata penghubung. Itu tadi udah. Miss Vika sudah mention. Nah, mungkin apa lagi selain itu? Banyak sebenarnya istilahnya conjunction. Ya. Dengan bahasa materi, oke. Okay. Apa? What? Apa aja? Apa yang kamu bayangin tentang conjunction? Clue-nya tadi udah. Kata hubung. You forget? Nggak tahu? Ya, ini pada udah nih ya, di PT nih ya, udah ditunjukin. Ya, conjunction have an important function because they join other word and phrase together. Jadi, kata hubung itu selain apa? Conjunction selain maknanya secara bahasa kata hubung, terus Miss Vika said, conjunction itu punya pemahaman bahwa itu sebuah kata, fungsi penting ya dari sebuah kalimat yang menggabungkan antara kata atau phrase secara bersamaan. Ya, jadi teman-teman punya kalimat A, B, C. Nah, untuk digabung jadi satu, untuk menjadi sebuah satu kalimat atau satu paragraf dan seterusnya, itu harus ada conjunction. Nah, itu maknanya. Ya, jadi conjunction itu memiliki fungsi bahwa sebuah fungsi bagaimana menghubungkan antara beberapa kata atau beberapa fase menjadi satu. Nah, itu. Ya, what do conjunction do? Ya, apa yang sebenarnya motivasi dari conjunction dalam bahasa? Ya, it's not only English, but every language has conjunction. Ya, but just a different term. Hanya istilahnya yang berbeda. Nah, ada apa aja nih conjunction? Nah, mungkin Miss Rani boleh dibaca conjunction. What is conjunction? Nah, dua ini ya.
Keduanya, Mister. Yes, silakan dibaca. Coordination conjunction used to join two parts of a sentence that are grammatically equal. The two parts may be single words or clauses. Okay. Subordinating conjunction are used to join a subordinate dependent clause to a main clause. Oke, baik, thank you Miss Rani. Oke, conjunction itu sebenarnya ada beberapa, tapi kita bahas dulu yang dua topik ini. Yang pertama adalah coordinating conjunction. Jadi coordinating conjunction itu adalah used to join two parts of the sentence that are grammatically equal. The two parts may be single words or clauses. Ya, jadi menggabungkan dua sentence yang sama. Jadi coordinating itu dia punya level yang sama, seperti misalkan saya dan Miss Rani, saya dan Rani belajar bersama. Nah, sama levelnya. Sama-sama level yang sama, artinya topik atau kategori sama. Saya sama Rani sama-sama orang. Nah, itu equally. Gitu. Kalau saya dengan hewan, itu bukan coordinating lagi namanya. Ya, tapi itu contohnya. Jadi, kata hubung itu harus menghubungkan satu kalimat dengan kalimat setelahnya, atau mungkin kata benda dengan benda yang lain, atau subjek dengan subjek yang lain yang sama. Gitu. Itu baru coordinating artinya. Koordinasinya sama. So, what about subordinating? Nah, subordinating are used to join a subordinate dependent clause to a main clause. Ya, subordinating itu, kalau coordinating sama subordinating itu kalau di bahasa Indonesia itu kayak anak kalimat dan induk kalimat. Pernah dengar ya? Anak kalimat dan induk kalimat. Yes, that's it. Gitu. Kalau subordinating itu sebenarnya lebih ke kata keterangan setelahnya dari coordinating. Ya, dependent clause to a main clause. Ya, anak kalimat. Nanti ada contohnya. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Nah, ini dia. Coordinating conjunction. Example, Jack and Jill went up to the hill. Nah, Jack and Jill. Jadi ada dua orang tadi contoh ya. Si Jack dan si Jill. Nah, nanti kalau ada soal Jack underscore atau kosong, Jill went up to the hill. Pilihannya ada and, but, or, ya, atau if, atau although, even, ya, next. Nah, itu tuh kata-kata yang harus kita tahu. Nah, itu apa? Itu jawabannya yang benar and. Karena ada dua orang nih, dua subjek. Umumnya cek pakai and, dan. Gitu. Atau mungkin bisa aja yang lain. The water was warm, but I didn't go swimming. Ya, airnya hangat, tapi saya tidak berenang. Umumnya kata but itu kan kayak semacam kayak penolakan ya, negatif gitu. Somehow but itu lebih ke kata tapi itu lebih kayak nolak, satu halus, atau kedua mungkin dari kalimat awal positif tapi dia maunya negatif ya. Contohnya dia ditawar ada offering tapi saya nolak gitu. I want to study but tapi I'm too lazy tapi saya malas. Nah kayak gitu. Jadi kata kuncinya kalau pengen tahu coordinating conjunction-nya itu apa, apakah dia but atau and. Nah khususnya kita bicara but, lihat dulu anak kalimatnya. Nah setelahnya itu apa, negatif kah? Kalimat negatif kayak penolakan, atau mungkin kebalikannya, kalimat awalnya ini positif, akhirnya awalnya negatif, akhirnya positif. Nah itu bisa juga but. Ya, jadi kayak bertolak belakang dengan permintaan kalimat awal. The water was warm, but I didn't go swimming. Ya, ini nggak usah dilihat ya, maksudnya grammarnya apa, past tense atau apa nggak usah dilihat. Yang penting kita bahas ini aja dulu. Nah, but tapi I didn't go swimming. Ya, ada soal seperti itu. Kemudian subordinating conjunction, ya itu contohnya I went swimming although it was cold. Ya, subordinating ya seperti yang ini ya. We are used to join subordinate dependent clause to a main clause. Jadi lebih ke kayak apa ya, kepasrahan. Kalau Mister itu belajar subordinating itu kalau biar gampangnya ya itu kepasrahan. Jadi apapun keputusan dari sebuah kalimat pasti subordinating itu kayak pasrah, kayak nerima. I went swimming meskipun although itu artinya meskipun ya. Meskipun itu dingin ya. Saya akan tetap berenang meskipun dingin. Itu. Atau I will go to the school although I was sick. Itu. Although I'm sick. Itu. Saya akan tetap sekolah biarpun saya sakit. Nah, itu subordinating. Gitu. Jadi dua kalimat ordinating conjunction, dua kata hubung yang dia itu antara apa namanya
keadaan, ya, dengan tujuannya itu tetap nerima gitu, nggak nolak. Kalau nolak itu jatuhnya kayak but ini coordinating. Nah, kalau ada soal I went swimming bla 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 atau kayak contoh tadi I'm going to school bla 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 if I am sick gitu. Nah, oh dia pergi ke sekolah, kemudian dia sakit, I'm still go, even I'm still sick. Nah, bisa ada pilihannya itu, although kemungkinan besar itu bisa ditrikin. Ya, coordinating itu banyak yang jebaknya, tapi bisa dikasih trik, bisa di feeling gitu, ya, bisa di feeling. Nah, ini kata contohnya coordinating conjunction. And, but, or, nor, for, yet, so. Ya, hafalin. Ya, itu. Ini apa namanya? Sering banget ya keluar. Nah, maksudnya secara kita berdiskus atau conversation ya wajib harus tahu. And, dan, but, tapi, or, atau, ya, pilihan atau itu pilihan. Ya, nor, pernah dengar kata nor? Nor. Nah ini. Ya, nor atau mungkin kalau nor itu biasanya pasangannya neither. Kalau ada kata neither di kalimat itu pasti nor. Nah, nor itu seperti or. Jadi saya pergi, saya dan Miss Rani juga pergi, gitu. Ada kata juga, gitu. Itu biasanya pakai nor atau neither. Nah, kalau di bahasa Indonesia. Atau either. Kalau either itu biasanya pasangannya or. Kalau nor itu neither. Nanti ada contohnya coba. For, untuk, yet, kalau yet misalnya dengarnya kata not yet, ya belum, ya nggak apa-apa. I'm not study yet, gitu. Saya belum belajar. Nggak harus kayak gini, I'm not yet study. Nah, bisa gitu ya, I'm not yet study, saya belum belajar. Nah, bukan seperti itu, harusnya I'm not study yet. Jadi kata sisipannya itu kata verbnya, baru belakangnya yet. Ya. I'm not done yet, saya belum selesai. I'm not done yet. Gitu. Saya belum selesai. Jangan I'm not yet done, gitu, itu salah. Ya. Karena kata verb itu modal, jatuhnya modal verb. Kalau modal verb, misalnya belum ajar sekarang ya. Nanti next meeting ada tentang modal verb. Kemudian so. So itu biasanya kalau ada kalimat tomorrow, bukan tomorrow. Today I'm taking an English lesson with Mr. Rehan. So nah, ada kalimat serunya kan? So I have to prepare my belongings, ya, persiapan apa alat tulis, buku atau catatan dan segala macam. Jadi, so itu katanya jadi, ya. So what? Jadi apa gitu? Biasanya kalau dialognya gitu. Oke, paham ya sampai sini ya conjunction. Kemudian subordinating conjunction. Nah, ini subordinating itu memang dia lebih ke menegaskan kata keterangan sebenarnya juga bisa. Although, because, since, unless. Nah, ini yang umumnya. Gitu. Dia nggak harus ada di tengah-tengah paragraf ya dengan kalimat, tapi di awal juga bisa. Because Miss Rani is sick, misalkan, atau because Miss Vika is sick, she cannot attend the class. Karena Miss Vika atau Miss Rani sakit, jadi tidak bisa menghadiri ke kelas. Itu bisa juga di awal. Atau although Miss Vika or Miss Vera is sick, they still keep going to attend the class. Ya, meskipun Miss Vika dan Miss Vera sakit, mereka tetap masuk ke kelas, ya, tetap menghadiri, maksudnya attending the class. Nah, kayak gitu. Atau since Miss Vera is sick, since itu kan sejak ya, tapi since itu maknanya juga apa ya, mungkin kalau ngomong waktu itu juga bisa kapan berdirinya ya, misalkan I live in Bekasi since tahun berapa, nah itu juga bisa kata keterangan waktu. Atau mungkin kalau di awal kalimat kayak tadi, since Miss Vera is a student, semenjak atau kata itu. Karena, since itu juga maknanya juga karena juga bisa. Since Miss Vera is student, karena Miss Vera ini murid, maka so, nah itu bisa digabungkan subordinating dengan coordinating. So, I will give a easier homework. Saya akan memberikan PR yang lebih mudah. Nah, gitu. Jadi kata since itu lebih ke menerangkan atau kalimat sebelumnya dia itu sudah diidentifikasi si subjeknya itu. Jadi kata since itu jangan di awal banget,
tidak disarankan di awal kalimat di pengenalan introduction, karena since itu lebih ke pengenalan suatu subjek yang sudah dikenalkan di kalimat sebelumnya. Ya, pakai apa dong kalau nggak pakai since? Ya pakai although bisa, because bisa, atau mungkin introduction yang lain. Ya, since itu gitu umumnya. Ya. Since I live in Bekasi, semenjak saya atau setelah atau semenjak saya tinggal di Bekasi, apa bla bla bla. Nah itu berarti kan ada kalimat sebelumnya yang sudah menerangkan bahwa saya tinggal di Bekasi. Nah, kayak gitu. Paham ya? Kalau nggak ada paham nanti kita bahas di endingnya. Oke, yang terakhir yang selanjutnya adalah functional. Ya, functional itu coordinating, itu always come between the words or clause that they join. Umumnya itu ada di antara, ya pasti ya. And, but, or, nor, for, yet. Karena itu menghubungkan antara kalimat anak kalimat dengan induk kalimat gitu. Atau subjek dengan subjek yang lain, atau kata kerja dengan kata kerja yang lain, kata keterangan-keterangan, atau sifat dengan kata sifat. Ya, contoh misalkan Miss Novita gitu, atau Miss Nafila gitu. Miss Nafila is very clever and misalkan and opportunistic gitu. Ya, Miss Nafila itu sangat cerdas dan misalnya opportunistic, sangat pintar mencari peluang itu. Atau Miss Novita ya, Miss Novita is very genius ya, sangat genius. And misalkan yang positif. Kalau kata but, kalau itu kata and, kalau but gimana ya? Kalau but misalkan tapi Miss Nafila is very clever but tapi kalimatnya negatif, mungkin tapi kadang agak malas, sometimes lazy, nah misalkan kayak gitu. Nah itu kata but itu lebih ke kontradiktif, jadi kalimat awalnya dia menjelaskan tentang bagaimana positifnya atau negatifnya, setelah kata but itu kebalikannya. Itu umumnya seperti itu ya, conjunction. Ya, it's very simple, ya mudah, tapi harus dipahami. Nggak boleh gini, Miss Nafila is very smart but beautiful, misalkan. Itu kan dua positif, nggak bisa pakai but, harus pakai and. Nah, itu kadang hati-hati di situ. Ya, masa iya kata but tapi, kan tapi itu kan kayak kabar buruk ya. Tapi, itu maknanya konotasi di telinga itu kayaknya udah negatif. Nah, nggak mungkin setelahnya positif kalau menulis. Ya, be careful with that. Kalau subordinating itu umumnya ada di awal. Itu. Walaupun ada dua paragraf, ya misalkan, ada dua kalimat, tetap di awal, ya kan? Nah, misalkan, itu kayak tadi itu aja. Kalau usually come at the beginning, ya, although Miss Nafila and Miss Novita atau Miss Dia, bla 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 bla, nah itu awalnya. Tapi bisa di tengah ini dalam konteks hanya sebagai penegas, gitu. Contoh, Miss Nafila, Miss Nafila, Miss Novita, Miss Dia are students. Titik. Nah, itu satu kalimat. Nah, lalu di mana naruh subordinating-nya? Setelah kalimat pertama, setelah menjelaskan mereka are students. So, ya, atau since they are student, they itu siapa ya? Kalian. Nafila, Dia, and Novita. Nah, itu juga bisa. Gitu. Biasanya biarpun memang di tengah, tapi tetap harus setelah tanda titik. Jadi nggak boleh koma, itu tuh jarang sekali. Misalkan Miss Nafila, Miss Novita, Miss Dia are student, koma, although, nah itu nggak boleh. Jarang sekali nemu itu, atau mungkin tidak efektif kalimatnya. Di bahasa Inggris tidak efektif. Mungkin beda dengan bahasa lain ya, bahasa Indonesia atau bahasa lain mungkin punya aturannya sendiri. Kalau di bahasa Inggris, no, not recommended. Tidak menyalahkan, tapi tidak disarankan. Kalau kalian bikin paragraf atau apa, Mister tidak membenarkan. Mungkin nilainya kurang atau apa, ya kurang tepat lah misalnya gitu ya. Nah, oke, ini contohnya. Mungkin Miss Novita, coba dilihat coordinating conjunction nomor 1. Jawabannya apa kira-kira? And Mister. Oke, ya, I like tea and coffee, ya, dua subjek yang sama, tea and coffee, satu kategori, ya, no? Nah, itu jawabannya. Ya, I like tea and coffee. Nomor 2, Miss Nafila, apa jawabannya? Nomor 2, but, Mister. Oke, good. Ya, nomor 2, but.
Ya, Samuel like mango, but Anthony like dragon fruit. Ya, jadi si Samuel ini suka mangga, tapi si Anthony ini malah suka yang lain gitu. Nah, bisa juga dengan istilahnya dengan satu subjek, dua hal yang kontra dengan si subjeknya itu atau pilihan objeknya, atau bisa menjelaskan dua subjek. Ya, si Samuel dan Anthony contoh dua subjek dengan pilihannya masing-masing. Samuel like mango, but Anthony like dragon fruit. Tapi, nah, itu Anthony like dragon fruit. Jadi suka yang lain itu juga bisa maknanya. Itu. Jangan kata and ya. Itu hanya karena ada dua subjek. Samuel like mango and Anthony like dragon fruit. No. Kecuali kalau ada kalimatnya gini. Samuel like mango, bla bla bla, also. Also itu apa? Juga. Nah, yes. Also bla 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 bla, ada kata also di sini. Ya, also sorry, mungkin wait a minute. Ya, ada kata also lah ya di sini ya. And also Anthony like dragon fruits. Nah, berarti ada kata jangan buat tapi and. Ya, karena kata juga itu adalah mengiyakan, menyetujui pada kalimat pertama. Si Samuel juga suka mangga. Oh, Anthony juga suka mangga. And bla bla bla, also Anthony too. Itu. Likes to itu maksudnya prefers-nya ke mango, suka mangga juga, suka juga gitu. Juga apa? Suka juga apa? Oh, mangga gitu. Ya, tapi jarang itu sih. Biasanya kalau dua kalimat itu ya paling but, tapi gitu. Gitu. Itu contoh coordinating. Oke, kalau subordinating. Nah, coba Miss Dia jawabannya apa? Since. Since 2020, COVID-19 still giving a nightmare for most people until now. Ya, sejak bla 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 2020, COVID-19 masih memberikan mimpi buruk ya bagi sebagian orang sampai sekarang. Since ada until, ada although. Since itu apa? Bahasa Indonesianya Miss Dia? Sejak. Kalau until? Until sampai. Although? Meskipun. Good. Ya, paham ya. Jangan kebalik ya. Itu since, until, although itu sebenarnya mirip-mirip gitu ya, hanya penghubung di awal gitu. Karena since, until, although itu, apalagi since sama until ya, itu biasanya dia menghubungkan kata waktu. Bisa aja until 2020 itu, kalian bisa kejebak di situ nanti. Until 2020, COVID-19 still giving nightmare. Salah ya, itu. Kata until itu biasanya di tengah atau di awal. Atau mungkin ada until, misalnya since 2020 until 2025, nah itu boleh. Bisa aja ada satu soal itu ada dua kata hubung yang kosong, itu kalian pilih salah satu. Misalkan ada yang kayak gini. Bla 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 2015 dan underscore lagi, itu misalkan kayak gitu. Nah, 2020 misalkan. Nah, berarti ada dua jawaban nanti. Apa jawabannya? Pilihan opsinya ada A, since, although, B, until, although, C, and since. Nah, itu harus hati-hati. Biasanya ini kan cuma contoh aja simpel. Kalian nanti bisa aja ada 3 pilihan, nanti ngacak random, nah itu harus hati-hati, jangan ketukar. Ini baru coordinating ya, conjunction. Nanti ada preposition. Nanti kita akan belajar preposition pertemuan 7, pertemuan 8 nih kalau nggak salah, Mister lupa. Ya itu lebih sulit lagi nanti. Soalnya conjunction dan preposition itu saling melengkapi. Ya, tapi kita bahas yang simple. Ya, jawabannya since 2020. Oke, good. COVID-19 still giving nightmare to most people. Sejak tahun 2020. Kata since dicatat umumnya waktu sama until. Ya, tapi kalau until itu lebih ke durasi. Ya, dari tahun berapa sampai berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. We will study from dari jam berapa, from 9 until. Nah, itu biasanya until itu lebih ke durasi sih. Kalau although itu biasanya kalau kalimat subordinating lebih ke satu tadi ya, kepasrahan ya, pasrah ya. Silakan kalian mendefinisikan gimana pasrah. Sebuah tindakan yang dipasrahi, harus diterima oleh si pelaku, si subjek. Itu kata kerja yang harus dipasrahi si pelaku. Ya. Kalau kata and, kalau coordinating itu adalah kata dua benda yang sama selevel. Kalau but itu adalah kontradiktif ya.
Silakan tulis dengan bahasa kalian. Kemudian kata or itu atau itu pilihan, offering. Ya, kalian pilih salah satu, mau A atau B. Do you want a milk or coffee? Kalian mau apa namanya? Kalian mau kopi atau susu? Nah, itu biasanya lebih ke offering. Ya, jarang sekali kalau kalimat singkat itu non-offering kalau kata or. Soalnya bikin paragraf, beda lagi. Kemudian nor, ya nor itu juga biasanya ada dua subjek atau dua aksi yang saling menyetujui gitu. Saya, Miss Vera pergi ke bioskop, Miss Navila juga, nah gitu. Ada kalimatnya gitu. Maka bahasa Inggrisnya Miss Vera, neither Miss Vera nor Miss Navila going to cinema. Biasanya gitu kalimatnya. Ada ciri-cirinya neither. Neither Miss Vera neither Miss Vera nor Miss Navila are going to cinema. Ya, Miss Vera maupun Miss Navila maupun gitu. Itu nor gitu. Nah, jarang sih. Mister juga jarang ketemu kata nor. Tapi harus tahu. Kalau ada soal nanti harus tahu. Ya, masa secara conversation juga jarang. Mister juga jarang pakai gitu. Tapi harus tahu. Oke. Muchísimas gracias. Selesai materi hari ini. Ada yang mau tanya? Ya, mumpung PPT-nya masih ditampilkan. Boleh, silakan ditanya. Ini yang hadir berapa orang ya? 1, 2, 3, 4. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 orang yang hadir. Oke, ada yang mau nanya? Sebelum Mister yang tanya. Miss Novita, Miss Dia. Oh, Miss Vika, monggo, Miss Vika. Oh, raise hand aja nggak apa-apa ya? Atau mungkin di chat kalau malu, nggak apa-apa, di chat aja. Yes. Miss Vika, Mau tanya yes. tentang kalau either itu masuk conjunction kan, Sir? Yes, betul. Itu kalau saya tuh pernah ketemu kalimat kayak I don't like tea or coffee either. Either-nya itu emang taruhnya di belakang gitu kan, Sir? Atau either itu buat negatif, atau neither-nya buat positif, atau harus ada kayak I like coffee nor tea neither, atau kayak gimana? Okay, good question, Miss Vika. Ya, I don't like coffee. Coba Mister bikin PPT baru ya, misalkan. Contohnya gini ya. I don't like coffee or milk either. Atau I don't like coffee or milk neither. Ini kan Miss Vika ya maksudnya ya? Yes, okay. I don't like coffee or milk neither. Kalau basicnya gini, ya kan? Basicnya cukup I don't like coffee aja gitu. Ya, you don't need use either. Biasanya kata either di belakang itu lebih ke penegasan. Ya. Sebenarnya jarang ada kata either. Tapi either itu lebih ke penegasan kalau orang itu tidak tahu tentang kita. Kamu suka kopi atau susu? Itu ditanya. Oh, actually I don't like coffee or milk neither. Gitu. Sebenarnya saya juga nggak suka dua-duanya. Gitu. Nah, itu lebih ke dalam conversation hanya penegasan aja dari seorang penanya. Gitu. Tapi kalau dalam sebuah writing, kalian sebenarnya tidak perlu menjelaskan ini. Gitu. Oke, seperti itu. I don't like coffee or milk. Just that's it. Gitu. Kalau kalian ditanya, kamu suka kopi? Miss Vika, or do you like coffee or milk? Or Miss Vika, do you like coffee or milk? Do you prefer milk or coffee? Kamu memilih kopi atau susu? Itu jawabannya actually, honestly, sebenarnya saya nggak suka dua-duanya gitu. Nah, bisa bilang I don't like coffee or milk neither. Itu juga bisa, ya. Gitu. Bagaimana dengan di bawah? I don't like coffee nor milk neither. Gitu. Kalau coffee, ini E-nya satu. I don't like coffee nor milk neither. Kalau yang atas ini, yang tengah ini, I don't like coffee or milk either. Itu sebenarnya lebih ke dia milih or atau. Coffee, saya nggak suka coffee.
kopi, atau saya juga nggak suka milk. Tapi kalau nor itu dua-duanya. Saya juga nggak suka kopi, saya juga nggak suka milk gitu. Tapi dua-duanya ini lebih ke penegasan bahwa kalau ada yang bertanya, kamu suka kopi, suka susu, atau nggak suka dua-duanya, atau suka dua-duanya. Nah, gitu bisa ditanya kita. Ya, gitu. Kalau suka dua, kalau nggak suka salah satu, bisa jawab yang ini, either. Tapi kalau terlalu repot, kita bilang aja, well, I don't like coffee, udah gitu aja, ya nggak? Bener nggak? Kalau kalian nanya ke Mister, udah, Mister suka kopi atau susu? I don't like coffee and milk. Udah, saya nggak suka kopi dan susu. Gitu. Kalau mau pakai or, boleh, tapi harus ada penegasan either. Gitu ya. Kalau ditanya lagi, nggak tahu nih, Mister Rehan suka kopi, suka susu atau nggak suka dua-duanya? Oh ya udah, jawab yang ini. Nah, I don't like coffee nor milk neither. Atau mas simpelnya ya udah. Sebenarnya kata or atau nor itu mau gampangnya ya udah, I don't like coffee and milk. Nah itu. Atau both. Pernah dengar kata both? Dua-duanya? Yes. I don't like both of them. Biasanya ada kata penegasan. I don't like both of them. Saya nggak suka dua-duanya. Dom ini reverse-nya kemana kalau ditanya? Ke coffee and milk. Gitu. Ini sebenarnya optional. Kalian boleh pakai kata ini, boleh pakai ini. Kalau dalam conversation, kalian boleh tergantung pertanyaannya. Kalau kalian ditanya, do you like coffee or milk either? Maka jawabannya begini. Nah, Miss Vika, do you like coffee nor milk neither? Nah, jawabannya, no, I don't like coffee nor milk neither. Gitu. Kalau itu yang kalau lengkapnya ya, gitu. Kalau yang simpelnya ya, realitanya ya udah suka kopi atau susu. Nggak suka dua-duanya, cuma suka kopi. Nah, ya. I only like coffee, I don't like coffee. Gitu aja. Ya, seperti itu Miss Vika. Ya. Oke, ada yang lain mau tanya? Bisa raise hand atau di chat, nggak apa-apa di kolom chat. Terima kasih, Sir. Iya, sama-sama Miss Vika. With pleasure. Ini yang simple ya. Saya Mister tulis aja. Ini yang simple convo. Convo itu conversation. Simple convo. Ya, kalau ini kalau ada yang bertanya, jika ada yang bertanya, kayak contoh gini, do you like cat? Kalian suka kucing? Jawabannya jangan yes doang kan? Kalau kalian pasti bahasa Inggris nggak boleh gitu dong. Harus lengkap. Do you like cat? Yes, I do like cat. Jangan yes doang. Yes apa nih? Nah, gitu. Itu analoginya gitu, sama kayak gini. Either dan neither. Lihat siapa yang nanya, dia nanyanya gini nggak? Kalau nanya gini, jawabnya juga gini. Gitu. Ya, itu tata keramanya. Gitu. Tapi kalau ditanyanya, do you like coffee or milk? Ya jawabannya sebenarnya nggak usah begini juga. Gitu. Kalau buat kalian ya, konvo terlalu repot. Gitu. Tapi harus tahu. Ya, you have to know. Gitu. Ada yang mau nanya lagi? Boleh di chat atau apa? Silakan. Mister mau tanya. Iya, monggo. Kalau kata so itu termasuk conjunction juga bukan, Mister? Oke, so conjunction ya. Iya. Jadi kayaknya Mister udah tulis ya. Terus untuk penggunaan antara kata so sama so that itu yang membedakan gimana, Mister? Oke, good question. Kata so that, so itu kan kata hubung ya. I love cat misalkan. So, I buy itu apa? Sorry, jangan. I love my brother. So, titik ya. So, I give him atau ya nggak apa-apa. I give him some money. Ya uang. Kalau so that, ini kurang tepat. No. That itu kalau ada kalimat sebelumnya dia menjelaskan suatu aksi. Itu. Jadi itu. Itunya itu apa? Nah, kalimat sebelumnya. Gitu ya. Bisa sebuah aksi, ya. Bisa kata benda atau apapun. Gitu. Atau menjelaskan proses. Biasanya so that itu menjelaskan proses. Gitu. Ya. Sebenarnya kalau kalian menjelaskan proses ya,
kayak bikin resep atau mungkin prosedur SOP, nah itu kalian bisa pakai kata conjunction. And, but, or, not, for, yet, so itu juga bisa. Ya. Sampai satu deh, next ya, lupa bisa tambahin. Nah. Sorry. Next. Nah. Even. Oh enggak, kalau even itu di sini. Sorry. Even itu meskipun ya, ever since, semenjak, ever since itu juga semenjak. Kalau ever since, semenjaknya ini bedanya sama since, itu dia since-nya itu lebih ke waktu, tapi ever since itu lebih ke orang. Semenjak saya kenal dengan Miss Dia, ya, ever since I met Miss Dia, nah itu biasanya lebih ke orang umumnya. Nah, sama ya, bahasa Indonesia sama, tapi fokusnya beda. Dia ini sasarannya kemana? Kalau ke orang pakai ever since, kalau since coba ke durasi waktu. Ya, kayak gitu. Itu harus hati-hati, dicatat jangan lupa. Itu aja Miss Dia mungkin sudah jelas? Ya, sudah Mister. Berarti kalau penggunaan so that harus didahului dengan aksi atau prosesnya dulu. Betul, betul sekali. That's true. Ya, yeah, so that. So that is, yes, betul. Ya. I love my brother so that. Kasihan banget ya. I love my brother so that. Apa itu? Maksudnya, emangnya adiknya ada di proses apa nih? Kan bukan kan? Karena dia subjek. Biasanya kalau subjek tidak ada urusannya dengan kata that. Tapi biasanya lebih ke kata aksi atau prosedur, proses. Ya, itu harus tahu. Tapi misal jarang sih. Tapi misal juga kalau nulis-nulis proposal juga ada kata so that, jarang banget karena agak aneh aja di telinga. Kata so aja bisa. Bukan berarti proses harus pakai that ya, enggak. Boleh so aja juga nggak apa-apa. Gitu. Dan hindari berlebihan ya. Teman-teman hindari berlebihan. Jangan berlebihan. Setiap kalimat ada so that, so yes, next, and then gitu nggak boleh. Kalian harus benar-benar, kalau kalian mungkin udah kuliah ya, ada kata parafrase. Pernah dengar ya? Parafrasenya harus bagus. Ya, kreasi kata-katanya harus pas. Jangan hanya karena tidak semua kalimat itu harus bentuknya prosedural, karena ini memang penekanan juga lebih ke prosedur atau kata hubung untuk penegasan aja, tapi bukan berarti setiap kalimat harus begini terus, itu nggak boleh. Kecuali kata and, kata or itu is okay, tapi kalau kata subordinating, nah itu hati-hati. Subordinating itu, subordinating itu nggak semuanya kayak gitu. Ya, karena nanti bisa nggak efektif kalimat dan kelihatannya nih orang ini yang nulis ini nggak dalam tanda petik nggak pintar gitu. Ya terlalu labil ya. Kalau misal gitu, kalau menilainya itu labil kok ada all dog-nya banyak banget. Meskipun ini, meskipun itu. Nah, because A, because B, because C, setiap kalimat itu nggak boleh. Usahakan satu paragraf maksimal 2. Gimana caranya? Gitu. Nggak mungkin kan kalian bikin resep makanan pertama, first, gini, next gitu. Ada kata next di depan kalimat kan aneh. Ya, jadi kalian harus menghubungkan paragraf sebelumnya dengan paragraf setelahnya harus bagus. Gitu. Oke. Ada lagi? Stop share ya. Ada lagi yang mau ditanya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Mister cukupkan sekian ya. Nanti Mister akan share ada pretest soal untuk materi pertama sampai akhir. Nanti besok ada determiner, Mister akan share juga. Nanti kalian kerjain, kumpulkan hari Jumat. Ya, itu nanti Mister share. Oke, ada 13 orang yang datang. Terima kasih. Ya, itu saja dari Mister. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih. Ya, nanti Mister share. Terima kasih, Mister. Ya, sama-sama.